Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah ingkang kita muliaken, yang kami muliakan Tua Tamir tadi belum datang, Abah Nanan Dihya sama tadi sinten Balufi wonten boten iwak. Para rawuh para lega yang kita muliakan, untuk menyempurnakan majelis pada malam hari ini, sedikit kita akan membacakan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti dawuh, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin ya'ukum bin khamsin ila khamsin. La tajlisu, janganlah kalian semua duduk-duduk, kumpul-kumpul dengan orang alim atau di majelisnya orang alim, kecuali orang alim tersebut, kecuali majelis itu menarik kita, mengajak kita dari 5 hal yang buruk menuju 5 hal yang baik. Saya ulangi, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin ya'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kalian semua duduk-duduk di majelisnya orang alim atau dengan orang alim, kecuali duduknya kita, berkumpulnya kita dengan orang alim tersebut itu mengajak kita dari 5 hal yang buruk menuju 5 hal yang baik. 5 hal itu nopo? Yang pertama, wa minasyakki ilal yakin. Dari kita itu syak itu ragu menuju sebuah keyakinan. Jadi kita setiap minggu atau mungkin bahkan 1 minggu ada 3 kali 4 kali menghadiri majelis, coba kita rasakan kehadiran kita di majelis-majelis ilmu tersebut mampu tidak merubah keyakinan kita. Dados kula jenengan hadir ten majelis niku dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ketriyen atau sakniki setiap majelis dihadiri. Niki saya yakin karo Gusti Allah, apa saya malah ragu karo Gusti Allah. Saya cedhak kalih Gusti Allah, apa saya adoh karo pengira. Jawabane nopo niki? Dijawab ya Mbak, kalau dijawab ya Mbak. Artinya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa harapannya kehadiran kita di majelis-majelis ilmu, termasuk pada malam hari ini, menjadikan kita itu semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yakin dengan Allah Ta'ala itu bagaimana? Yakin bahwa dengan kita hadir di majelis ini menjadikan kita itu semakin menjadi orang yang taat dalam beribadah. Yakin dengan kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu menjadikan hati ini tuh semakin lembut, menjadi hati yang semakin peka dengan kebaikan. Jadi harapannya majelis-majelis ilmu termasuk malam hari ini, semoga hati kita semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan yakin boten? Nek hadir majelis iki dadet jenengan adem ayem, menjadi wasilah, menjadi sababiyah
hajat-hajat jenengan dipun ijabahi kalian Allah Ta'ala. Yakin boten iki? Nek yakin sok rasa makan nggih. Boten ya kan nggih. Harus semakin yakin. Pokok jenengan mangkat istiqomah dan yakin insyaallah munduhe nek boten sakniki nggih besok nek pun sami kundur sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat salah satu dawuh guru saya bahwa majelis zikir manakib ini itu ibarat kita menanam pohon jati. Ngertos pohon jati? Pohon jati niku nandure sedina, rong dina, sebulan, rong bulan, setahun, rong tahun atau berapa tahun? Paling cepat 5 tahun. Sekarang kalau kita nanam pisang, tahu pohon pisang, butuh berapa tahun dari kita nanam sampai kita memetik buahnya? 6 tahun. Suwe pundi? Lama mana? Nandur pisang atau nandur jati? Jati. Nek didol larang pundi? Jati. Tapi wong niku biasane ra sabar nandur jati. Pengine ngedol wit jati. Dadi sapa sing didol? Lah manakib ini juga ibarat jati. Artinya butuh waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Tetapi harus kita yakini jati ketika sudah waktunya ditebang, dijual, pasti harganya jauh lebih mahal daripada pohon pisang. Sak larang-larangnya pohon pisang itu tetap sak murah-murahnya wit jati. Jadi poin yang pertama, harapannya majelis-majelis yang kita hadiri dimanapun majelis ilmu, terkhusus majelis malam hari ini menjadikan kita semakin yakin, semakin mantep senajan gak paham. Jadi sing diwaca ki apa, mboten maksude piye, wis pokok ngrungokne mawon karo ngantuk-ngantuk karo amin insyaallah. Nanti pulang dari ini kita akan merasakan nikmatnya menghadiri majelis ilmu. Allahumma amin. Pun yang pertama nih. Kemudian yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlas. Harapannya kehadiran kita kepada orang alim, berkumpul kita dengan majelisnya orang alim, menjadikan kita manusia yang umumnya itu adalah berpotensi riya. Riya itu nek cara Imam Ghazali pamer. Kertas pamer. Pamer niku ana sing dipamerke, ana sing dipameri. Kula misalkan pamer niki, yu aku duwe aquafit. Ana barange sing tak pamerke, ana wonge sing dipameri. Dan riya ini, pamer ini niki merusak ngamal kula jenengan. Sedekah saya napa boten? Saya. Tapi ketika sedekah tujuannya adalah pamer, menjadi saya napa boten? Boten saya. Tapi sedekah ikhlas angel napa gampang? Angel itu bukan berarti tidak mampu, tapi bisa kita latih sedikit demi sedikit. Mboten ana apa, sedekah urung ikhlas gak apa-apa. Luwih apik sedekah akeh ra ikhlas daripada sithik ikhlas. Dene luwih apik meneh akeh ikhlas. Tapi harapannya sekali lagi kehadiran kita di majelis-majelis ilmu itu menjadikan kita menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu maknanya semata-mata golek ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kami mengajarkan ikhlas itu dipuji yo karepmu, dilokno yo karep. Yang penting yang saya lakukan ini adalah kebaikan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Jadi salah satu upaya kita menjadi orang yang ikhlas itu ya salah satunya dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Nanti berkahnya majelis ilmu, berkahnya ilmu yang dibaca, zikir yang dibaca, sholawat yang dibaca di majelis ilmu itu, Allah akan menurunkan rahmatnya di hati kita sehingga kita lambat laun, pelan-pelan kita tidak sadar amal kita itu menjadi amal yang ikhlas. Jadi syaratnya amal ikhlas itu selain kita upayakan melatih senang
dengan orang-orang soleh, senang dengan orang-orang alim. Yang kedua yaitu dengan kita istiqomah. Contoh, kalau jenengan hadir majelis manaqib ini setahun sekali, mungkin boten pede jenengan mau hadir kok enek wong takon boten. Niatnya ini susah, menata niat ini susah. Tapi kalau sudah rutinan setiap malam 11 jenengan berangkat itu ya biasa saja. Enggak berangkat malah rasanya niki boten penak. Rasanya ini wonten betul nih. Itu kalau amalan sudah istiqomah. Sama seperti jenengan nopo jamaah ke masjid, nek jamaah mau setahun ping pisan atau ping pindho bodo besar atau bodo Idul Fitri, dan niki isin arep ke masjid. Tapi kalau setiap hari kita pergi jamaah ke masjid, itu akan dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang istiqomah, sehingga barokahnya istiqomah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Jadi caranya kita ikhlas yaitu salah satunya dengan istiqomah dan senang duduk di majelisnya orang-orang soleh. Poin yang kedua, harapannya menghadiri majelis kita menjadi orang yang ikhlas. Yang ketiga, 3, 4, 5 selesai. Yang ketiga, wa minar rubbati ila zuhdi. Rubbah niku demen, pemahaman yang mudah niku cinta dunia. Arti cinta dunia itu bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia. Wong kita hidup di dunia. Tetapi makna cinta dunia ini cinta yang berlebihan. Hati kita ketergantungan dengan dunia. Seakan-akan kalau kita tidak tidur bersamanya, kalau nggak bawa duit itu kayak gak selamat bener. Kayak gak tenang uri. Contoh yang sederhana, misalkan zaman sekarang HP, jenengan lunga nek riyen kalau dulu ketinggalan dompet niku susahnya luar biasa. Kalau sekarang ketinggalan dompet gak masalah, ora ono isine kok. Tapi ketinggalan HP susahnya luar biasa. Kira-kira lek jenengan tindakan bepergian HP-ne carry terus apa balik? Saat ini nek bojone carry terus apa balik? Terus balik bojone. Wa minar rubbati ila zuhdi. Bagaimana kehadiran kita di majelis itu mendidik, melatih hati kita tidak fokus hanya cinta kepada dunia, tetapi bagaimana kecintaan kita terhadap dunia itu mampu mengantarkan kecintaan kita terhadap akhirat. Cara gampangane kula jenengan seneng duit, piye carane duit niku iso dadi ngamal kenek dosamu awake dhewe mati. Ini wa minar rubbati ila zuhdi. Jadi harapannya yang ketiga, bagaimana kita latih walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita latih pelan-pelan untuk senang kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Jangan di duit, di jenengan dibantu, di sedekah, di nopo sing manfaat. Itu bagian upaya wa minar rubbati ila zuhdi. Kemudian yang keempat, wa minal kibri ila tawadhu. Kehadiran kita di suatu majelis ilmu itu harapannya melatih kita, menjadikan kita dari sifat takabur. Takabur ini apa? Sombong. Nek riya iku pamer. Hampir sama nih penyakit hati semua. Takabur niku sombong. Wa minat kibri ila tawaddu'i. Dari kita sifat sombong menjadi orang yang tawadhu. Apa tawadhu? Ada rendah hati. Karena potensi manusia hidup itu kalau tidak dilatih berkumpul dengan orang soleh, kalau kita tidak terus diisi rohani kita, itu potensi sombongnya besar. Jadi orang itu potensi sombongnya besar. Apa yang disombongkan? Ya apapun yang ia miliki. Orang kaya potensi sombongnya besar. Orang alim potensi sombongnya juga besar. Apalagi orang yang merasa cantik, sombongnya juga luar biasa. Jenengan berangkat pengajian, pakai lipstik yang seharga satu lipstik 1,5 juta, dengan tetangganya pakai lipstik yang seharga 10.000.
niki sing rego 1 juta iki mlaku pede karo ngece. Iki dempul apa lipen potensi sombongnya besar. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita tidak hati-hati, itu potensi sombongnya besar. Nasab itu juga demikian, keturunan itu juga demikian. Pintar, merasa pandai, ini sombongnya besar. Orang kaya, orang bernasab, apapun yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita tidak hati-hati, menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Dan yang terakhir, wa minal adawati ilan nasiha. Harapannya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, di majelisnya orang-orang soleh, yang awalnya kita itu senang bertengkar, yang awalnya kita itu senang berseteru. Bertengkar ini ngertos congkrah, kadang mula jenani karo tonggo akur damai, karo bojone berketemu congkrah mawon, karo bojone boten congkrah, karo bojone akur, karo anake congkrah mawon, karo anake akur, karo bojone akur, karo mantune ketemu mantu kayak ketemu mak lampir gitu, congkrah mawon, karo mantune apik, karo maratuwane boten sah. Ini memang kehidupan seperti ini. Kehidupan memang seperti itu. Tapi harapannya bagaimana ketika kita diisi rohani kita, hati kita niku gampang luluh. Ngertos luluh. Luluh niku gampang ngapura. Gampang ngapura. Nesu niku boten napa? Marah niku boten napa? Boten napa-napa. Wong Kanjeng Nabi niku nggih nate marah. Salah satu yang dicontohkan Nabi marah niku saat sahabat sowan datang Rasulullah menyampaikan dimami karo sahabat yang lain, tapi lagi imami kesuwen. Wah niki lapor Kanjeng Nabi niku marah sampai raut wajahnya niki berubah. Artinya marah niku bukan berarti dilarang, tidak boleh. Boleh. Yang penting tahu kapan kita harus marah. Dan satu catatan ketika orang marah itu bagaimana setelahnya selesai. Tapi yang repot itu kadang ketika kita nggak suka sama orang marah, itu digowo terus. Bahkan sampai wasiat yang anak turun putu, ojo sampai anak turun putuku pitung turunan lewat omahe wong iki. Niki boten sah. Sekali lagi harapannya kehadiran majelis kita di majelis yang mulia ini adalah dari kita senang marah, senang bertengkar, senang berselisih, itu gampang kita gatuk. Bagaimana caranya? Ojo digoleki perbedaan, tapi carilah bersamaannya. Jadi ono ukhuwah Islamnya, misalkan arep nulung wong iki padha agama Islam ditulung. Oh ternyata boten Islam, padha-padha warga negara Indonesia. Iki wong luare, padha-padha menungsone. Ada padha-padha makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cari adalah sisi bersama. Kesimpulannya, majlis yang berkah itu adalah majlis yang mengantarkan kita dari 5 hal yang buruk menuju 5 hal yang baik. 5 hal tersebut, yang pertama dari kita ragu dengan janji-janji Allah, dengan kita hadir majlis menjadi hati kita yakin. Yang kedua, wa minariya ila ikhlas, dari kita itu riya, pamer, menjadikan kita ikhlas. Dan yang ketiga, dari kita cinta berlebih terhadap dunia, menjadikan kita menjadi cinta terhadap akhirat. Dan yang keempat, wa minal kibri ila tawadui, dari kita potensi menjadi orang yang sombong, menjadikan kita orang-orang yang tawadu, orang yang andap asor, orang yang rendah hati. Dan yang terakhir, dari kita suka berseteru, suka bertengkar, suka berselisih dengan siapapun, menjadikan kita mudah untuk saling memaafkan, mudah kita saling bersama. Al-quwatu bil ittihad, bahwa kekuatan itu adalah dengan kita bersama-sama. Semoga sekali lagi majelis yang penuh berkah ini mengantarkan kita menjadi orang yang baik, tidak hanya baik di dunia tapi juga baik di akhirat. Mudah-mudahan berkah majelis yang mulia ini, masjid yang megah ini, masjid yang tercinta ini menjadi masjid yang berkah
yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah taala, pengurus-pengurusnya diberi kekuatan zahir batin sehingga mampu menjalankan amanah masjid yang mulia ini. Dan yang akhirnya sekali lagi mudah-mudahan kita semua sang anak turun kita, duriah-duriah kita dipun takdiraken dados duriah-duriah ingkang soleh-solehah, dipun takdiraken dados tiyang-tiyang bejo dunya bejo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, selamat dunia selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anfasi hadzal 'arifil akbar wa sirril adhar al-warithil muhammadi sahibil idlali 'alal misadil indi wa bisadiqin 'ala minhajil anwar wal mutarifina min bani ma'arifil a'dabil asfar antum mintana bi anfasihim wa dunya lana bi timari rasim ya ayyatuhal arwahul muqaddasa ya khatmu ya qutbu ya imamani ya autadu ya abdalu ya ruqaba ya mujaba ya ruqaba ya adal ghairah ya adal akhlaq ya adal salama ya adal ilmi ya adal basti ya adal jinani wal adl ya adal tifani ya ayyuha syasul jamil ya adal anfas ya adal ghaibi minkum wasyahada ya adal quwwati wal azm ya adal haibati wal jalal ya adal fathi ya adal ma'arijil ula ya adal nafs ya adal imdad ya adal salsalatil jaras ya qutbul qahir ya qutbur raqaib ya qutbas sakitir rafdi bis sakitil arsh ya adal ghina billahi ya qutbul khasyah ya adal ainin tahkib was zawaid ya adal budala ya adal jihad sitti ya gulamati ya fuqara ya sufiyatu ya ubad ya zuhad ya rijal al-ma ya afrad ya umana ya qurra ya arbab ya jidda ya muhaddithun ya sumara ya walad dhalimin nafsi minkum wal muqtasidi was sabiqi bil khairat ayyuhal arwahu tahiratu birjalil ghaibi wasyahada kunu 'aunan lana fi najahit talabat وتيسير المرادات وإنهاء الأزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنوب وإزالة الخجوب الوياهن وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب